wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu 'alan nabi, يا shallu 'alan nabi. أيها الذين Allahumma salli wa sallim. Allahumma آمنوا salli wa sallim. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Labbaik Allah. Itu apa namanya? Tasbihnya dikeluarkan. Kita baca sholawat 1000 kali ya. Mau 1000 atau 10.000? Mau 1000 atau 10.000? 1000 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maju semuanya. Maju merapat semuanya. Maju keliling sini. Saya nggak suruh baca riyadhah, kalau tingginya, kalau sambilan ya, atau kalau tinggi puluh ya, yang pendek tadi. Apalagi yang tasbihnya jadi sekali ya, karena dia akan senantiasa meskipun kita nggak lagi zikirkan dia, ketika kita pakai dia akan terus berzikir dan kita mendapatkan bagian pahala dari itu. Dianjurkan tasbihnya itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat mudah-mudahan dengan berkah 1000 sholawat ini Allah panjangkan usia kita, Allah beri sehat afiat kita dan keluarga kita, Allah luaskan rezekinya kita zahir wal batin, Allah beri kemudahan untuk senantiasa berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke makamnya Abu Bakar Khadijah radhiyallahu anha, berziarah ke wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, diberi indah, diberi mudah kehidupannya insyaallah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sekarang belajar sambungkan sholawat kita langsung kepada baginda Nabi, seolah-olah kita sedang berada di raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. 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 وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله عليه وسلم.
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi rahmatika. Selesai. Supaya kita punya percepatan di dalam kehidupan kita, di dalam kualitas kehidupan zahir dan batin, insya Allah. Sudah? Baik. Sebentar apa lama? 1000? Coba. Sebentar aja ya. Sebentar. 1000 itu sebentar. Nanti kalau sudah terbiasa 1000, kita bisa 10.000. Nanti dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 60.000, tidak kurang dari 60.000 sehari semalam. Itu saya sudah pernah bilang, seorang sufi perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah, insya Allah. Dan juga wali-wali Allah yang lain. Tentu mereka punya salawat yang lebih besar dan lebih banyak. Ya, kita kalau keadaan kita begitu-begitu saja dengan salawat, ya, kita nggak akan bisa dekat dengan Quran. Kenapa? Karena jadi salawat inilah yang akan mendekatkan kita, membuat kita cinta dengan Al-Quran. Intinya salawat. Nasihat ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa du'a wajhillahi wa mardati wa tarbiyati rabbi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sampaikan Fatihah untuk seluruh guru-guru kita, seluruh masyayikh kita dimanapun berada. Wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Hafizullah, Wal Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad Hafizullah, wa Ibunda Nur Hamdan Dalhar Hafizullah,
ولمشايخنا أجمعين في Ardi Al-Banjari ya, wabil khusus guru kita, guru di Martapura semuanya ya, terutama Kiai Haji Munawar Al-Banjari Habibullah, juga Kiai Bakhit ya, dan seluruh guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dikaruniai Allah maqam kedudukan yang terdekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita yang belajar kepada mereka itu semakin juga mendapatkan sauq-sauqnya untuk bisa dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan akhirah insyaallah ya, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada mereka semua terhindar dari segala bala, fitnah dan musibah ya, Allah lindungi zahir batinnya mereka dan keluarganya mereka insyaallah biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita sampaikan Fatihah li ashabil wilayati hadhihi baldah, khususnya Datuk Rantaian wa usuli wa furu'i dan semua dzurriyyahnya, semua masyayikh guru-guru kita yang telah wafat, juga termasuk kedua orang tua kita Paninian Pendatuan Seberataan yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di alam barzahnya dan Allah karuniakan cahaya yang terang menderang ya, dan kita semua mendapatkan senantiasa terus menerus mendapatkan nadrah pandangan daripada mereka untuk kita bisa terjaga dan dijaga selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita sampaikan Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini, termasuk segala orang, semua orang yang membantu untuk majelis ini bisa terus berlanjut, tersyiar ya, dan siapapun yang membantu membesarkan ini masjid, mensyiarkan ini masjid, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan berlipat ganda ya. Allah karuniakan rezeki yang luas, barokah, panjang umur ya, diberkahi sepanjang usianya dimanapun berada ya, dikaruniai Allah senantiasa keindahan, kemudahan, kesyukuran ya, sesiapapun yang membantu ini kelangsungan majelis dan juga masjid ini insya Allah. Dan jangan lupa untuk kita beriktikaf ya di masjid, berniat i'tikaf setiap kita datang di masjid ya, sajaku beriktikaf di masjid ini lillah sunatan lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan hasilnya akan kita dapati di dunia dan di akhirat. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga minta Fatihah untuk almarhum Mah Haji Aluh binti Ahmad ya, dan juga almarhum Abdul Razak bin Haji Abdul Somad ya. Mudah-mudahan beliau ya berkah dari infaknya Ibu Erna atas nama beliau berdua ini Allah terima ya, Allah ijabah dan Allah kabulkan semua doa Bu Erna dan juga hajat-hajatnya insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya menyampaikan salam dari Ibunda Bunyai Nur Hannah Dalhar Watu Congol Magelang Jawa Tengah untuk pian sebarataan ya. Nah, saya ditelepon, ada jadwalnya rupanya menelpon, beliau telepon itu. Selalu beliau telepon dan titip salam untuk semua jamaah yang hadir ya. Juga supaya ulun tidak lupa mengingatkan tanggal 5 April kita sama-sama berkumpul di Majelis Salim Dr. Abuya Habib Abu Bakar Al-Atas Zabidi di Landasan Ulin untuk sama-sama sholat zuhur berjamaah. Bisa sholat Jumat kan kalau lah, karena pira padahal boleh lah, boleh bisa sholat Jumatan gini kita lah, karena mau khutbah jadi kita
kita sholat zuhur aja, zuhur 4 rakaat. Lalu setelah khafiyah ba'diyahnya juga kemudian kita sholat qadha ya. Sholat qadha di Jumat yang terakhir. Habis sholat qadha, jadi nanti mungkin kurang lebih selesai jam 2 ya. Itu dari jam 2 itu kita taklim ya. Kita taklim manaqib Sayyidatina Khadijah. Karena sekaligus haulnya Bapak Khadijah dan sedikit manaqib tentang Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita mengikuti daripada guru kita Sayyidul Walid Habib Abu Bakar yang setiap tahun di bulan Ramadan senantiasa melaksanakan haul daripada gurunya beliau. Sebagai tanda terima kasih kita, perhatian kita juga ikut untuk mengadakan haulnya Abuya Dr. Muhammad Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, juga haul ibunya ulun ya. Jadi jadi setelah manakib lalu kemudian mungkin selesai nanti setelah manakib itu asar, kita sholat asar lagi berjamaah ya. Habis sholat asar berjamaah ya, bagi yang bisa setengah hari itu nanti terserah mau datang yang jam berapa terserah, tapi acaranya dimulai zuhur berjamaah gitu. Sampai kemudian habis asar berjamaah, lalu kemudian pembacaan maulid, habis pembacaan maulid dan syair-syair, lalu tahlil dan sedikit mungkin nasihat daripada Kiai Haji Muhammad Ahmad atau Muhammad Zaruki, atau lebih dikenal dengan Guru Haji Walad Hadrawi. Nah, anaknya Kiai Haji Hadrawi ya. Dari beliau nanti kemudian tahlil, doanya dari beliau juga, dan kemudian kita buka puasa bersama. Bagi sesiapapun yang ingin juga ikut dibacakan nama almarhum almarhumah orang tuanya, silakan untuk melapor ke Bu Erna ya. Dan terserah hadiahnya berapa, infaknya tidak dibatasi. Jadi untuk semuanya adalah untuk acara penyelenggaraan acara itu ya. Masihnya jangan pas hari H ya. Jadi namanya itu nanti dicatat rapi oleh Bu Erna untuk dibacakan oleh Insya Allah Kiai Haji Walad Hadrawi, Insya Allah. Begitu ya sayang ya. Sekarang kita akur ya soal salawat ya. Sebentar apa lama? Dan kita tertidur ya Allah istiqomah. Dan saya memohon doa juga, mudah-mudahan ma'had pondok pesantren untuk anak dan ibu ya, ibu dan anak itu segera terwujud. Kita memulainya di dekat majelis di Kompleks Sukamara. Ini proses tanah uruk ya. Jadi duit-duit yang dulu pernah sudah masuk di yayasan itu sekarang dikeluarkan untuk tanahnya sudah ada ya. Rumahnya juga sudah ada, rumah tipe subsidi itu nanti kita akan besarkan itu untuk kemudian kita bikin madrasah dimulai dari anak-anak ya PAUD, dan nanti ada school parentingnya atau ma'hadnya untuk ibu-ibunya juga ya. Seperti itu. Doakan 3 kapling lagi bisa kita ambil ya untuk ini semua segera terlaksana. Ya biniyatillah qabul wa tamamul Islam ma'mul bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang umur mudah-mudahan semuanya ya. Jadi bisa menyaksikan ya bagaimana itu nanti akan menjadi percontohan di generasi yang akan datang ya. Di generasi yang akan datang. Nanti ma'had untuk madrasah untuk PAUD-nya itu. Jadi PAUD itu ibu ada pendidikan anak, ada TK-nya, ada playgroup-nya, ada kelompok bermainnya, ada TKA dan TKB-nya. Nah itu
itu nanti mereka juga ada program unggulan daripada kita adalah namanya Madrasah PAUD Islam Terpadu Tajul Qudsiyah Nurus Sholawat, Cahaya Sholawat. Jadi itu nanti ada program unggulan diajarkan, diperkenalkan tentang Arab Melayu. Arab Melayu. Jadi memang mereka nanti lulus daripada PAUD itu, mereka sudah di rata-rata sudah bisa membaca secara sederhana Arab Melayu. Keren nggak? Keren. Mudah-mudahan bisa jadi percontohan, bisa jadi sekolah percontohan di seluruh Kalimantan insya Allah. Mudah-mudahan dan juga mungkin seluruh Indonesia. Karena kita melihat di negeri yang lain itu seperti Batam, itu mereka Batam ya, karena Melayunya masih kental. Jadi mereka itu anak-anak sekolah itu, saya tidak ke sana, tapi anak saya pernah belajar. Mana Kak Fatia? Dia TK di Batam, ya, berpisah dengan saya. Panjang perjalanan hidup saya ya, berpisah dengan saya. Jadi dia belajar TK itu di sana Arab Melayu, ya, Arab Melayu. Nah, nanti kita juga bikin seragam-seragamnya juga seragam Melayu. Ya. Ini keren banget. Kita membayangkan panjang umur ya semuanya bisa menyaksikan itu. Walaupun hanya dimulai dari tanah yang sedikit, nanti karena saya tidak bisa fungsikan langsung tanah yang dikasih orang 2000 meter di Gambut itu terlalu banyak biaya yang saya tidak mampu ya untuk saat ini dalam waktu dekat. Jadi yang saya mampu, yang saya bisa dulu dari tanah yang kecil nanti akan dari sedikit-sedikit nanti insya Allah akan bertambah besar. Panjang umur semuanya, mudah-mudahan kita bisa saksikan. Dan tolong yang pertama dan utama bantu doa ya. Doakan supaya semua hajat ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi catatan amal kebaikan kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Semuanya saya ingin bergabung untuk membantu, silahkan ya. Kita sampai halaman berapa? Masya Allah, saya bikin lagu-lagu khusus untuk sholawat untuk anak-anak, sholawat yang sudah ditulis oleh Minal Aulia di Tanah Al-Banjari. Insya Allah panjang umur sehat. Catatannya sampai halaman berapa kita sudah terlalu lama libur ya. Halaman 30 berapa? Sudah halaman 40. Ada tanggalnya enggak? Bertafakur tentang kematian sudah belum? Catatan terakhir. Coba lihat catatannya. Maaf ya pemirsa, kita sudah terlalu lama libur. Jadi bertafakur tentang kematian udah ya. Berapa kali ingat mati? 20 kali. Ini kalau lagi tidur aja tersedak baru ingat mati. Ini bangun Allah. Bangun bisa tersedak. Namanya sleep apnea ya. Jadi yang ketika kita tidur itu kita susah bernapas.
tidak menunda-nunda amal gitu ya. Bertafakur kita mau buahnya. Yang pertama menyegerakan taubat, yang kedua tidak menunda-nunda amal, yang ketiga bersemangat untuk memperbaiki amal, yang keempat persiapan bekal untuk mati, ya, yang kelima menghindari kesenangan dunia yang berlebih-lebihan ya sayangnya, nanti ditambah yang berlebih-lebih boleh menikmati dunia. Dalilnya mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh memakai baju-baju yang bagus, yang indah ya sayang. Boleh memakai mobil-mobil yang mewah ya. Kalau ada ya, kenapa tidak dimanfaatkan? Malah makruh hukumnya kalau kita punya baju bagus, kita punya mobil bagus apa itu tidak dipakai, cuman dipakainya tuh ada penempatannya. Ya. Penempatannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus disesuaikan ya. Kemudian menyegerakan taubat ini memperbanyak istighfar, memaafkan kesalahan orang ya. Memaafkan kesalahan orang, mudah meminta maaf kepada sesama, meminta ridho kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada jiran, tetangga ya. Kan kita berdoa terus astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum ya umat Muhammad di masyariqil ardi wa maghribiha al ahya'i minhum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita doakan semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kita tidak memaafkan kesalahannya, kan itu tidak masuk akal. Tidak menunda-nunda amal, menyegerakan sholat ya, menyegerakan membayar sholat ya, qada sholat, menyegerakan membayar puasa. Di Rabu yang akan datang nanti kita akan sampai kepada penjelasan di majelis Asmaul Husna di Asdikarya. Mana orang? Sahibul majlis. Nanti kita akan sampai kemarin apa Al-Muhaimin. Ya, nama Allah Al-Muhaimin, bagaimana Kiai Bakhit ya, Habibullah memberikan keterangan yang sangat mengagetkan ya, bahwa Rabu depan ya, amal itu yang fardu diutamakan. Saya tanya, mana lebih afdol, menggawe sholat qadha atau sholat taraweh? Hah? Oh, bujur. Hah? Yang mana? Mana yang lebih afdol mengerjakan sholat qadha di bulan Ramadan ini, misalnya di malam harinya ya, atau di siang harinya. Kalau taraweh kan malam ya, malam, Bapak sama-sama malam nih, timbangannya biar sama. Apakah menggawe sholat qadha atau sholat qadha fardu atau sholat taraweh? Hah? Sepakat. Terus selama sepekan ini yang dikerjakan sholat qadha atau sholat taraweh? Hah? Bingung ku memikirnya, jawabannya sholat qadha yang dikerjakan sholat taraweh. Bingung ku memikirnya. Mestinya kerjakan sholat qadha dulu, baru kita ikut sholat taraweh. Oh, nggak sempat malam hari Ustazah, ya maka kerjakanlah di siang hari. Abu yang menganjurkan untuk mengerjakan sholat qadha itu di siang hari. Ba'da zuhur kata beliau. Atau siang duha seperti ini. Selasa depan, mudah-mudahan saya tidak uzur ya. Kalau saya tidak uzur, kalau saya uzur, insya Allah nanti akan diimami oleh Kapatiah ya. Mudah-mudahan nggak bareng. Ya, uzurnya. Sholat qadha kita di sini sebelum sebelum kita baca ratib dan baca sholawat 1000 kali apa 2000?
Ya, 1000 doangkan dulu ya. Saya latihan itu sejak zaman sekolah 1000, 1000, 1000, 1000. Makanya kalau keadaan saya masih sama 1000 sehari, kasihan sekali diri kok sama, tidak ada peningkatan dari kuantitas dan kualitas salawat kepada baginda Nabi. Nanti itu waftah min khairi kulla mughlaq ya Rabbi sholli ala Muhammad, yang akan membuka dari segala yang terkunci. Doa yang kada diijabah, ijabah belum lagi kabulnya. Hajat yang belum dikabul nanti akan kebuka dengan kuncinya ada pada sholat. Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Bersemangat untuk memperbaiki amal. Membayar puasa tadi ya, yang tidak menunda-nunda amal, membayar puasa, membayar sholat. Nah, sekarang yang masih punya utang, kita sudah pernah bahas, ayo mood yang sudah pian beli, ya, sebagian besar dari pian sudah punya mood, bukan muk ya, mudun nabawi, mood yang dibikin di majelis taklim Guru Kiai Haji Guru Munawar ya, Banjari. Itu yang sudah beli ya dengan maharnya kemarin, dengan ada sanatnya. Yang belum punya sanatnya silakan ambil ke ulun ya, sanat dari an siapa sampai ke beliau sampai ke kita, yaitu untuk membayar fidyah, membayar puasa yang sudah terkena haul puasanya kada te bayar ya. Kita hitung tuh, kalau kita udah lupa kita hitung dari kita pertama kali head ya. Kita dibayar, mencicil boleh bayarnya. Berapa mood dulu? 5 mood dulu, besoknya nanti 10 mood, besoknya berapa pas ada rezeki gitu. Tapi itu denda ya, puasanya tetap harus dibayar. Diingatkan kembali ya sayang. Bersemangat untuk memperbaiki amal, belajar memperbaiki baca Quran, ya. Rajin ke majelis ilmu, belajar ilmu-ilmu fardu ain ya, istiqomah di dalam menuntut ilmu, kemudian persiapan untuk mati ya, karena ini tadi tafakur untuk mati, jadi persiapannya mulai memikirkan di mana cagar bakubur, mulai memikirkan di mana kena hendak dimandii, kain kafannya seperti apa, mulai wasiat. Bikin surat wasiat pendahulu. Berani enggak? Siapan mati. Oh, ini ada catatan Sayyidatina Nafisah Al-Anwari ya, gurunya Imam Syafi'i, cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mesir. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ya. Mesir. Program ulun ini Agustus Turki, nanti tahun depannya insya Allah Mesir ya. Karena tahun-tahun ini masih agak susah bisa, ya lama menunggunya. Jadi jamaah itu kadang-kadang ada yang sabar, ada yang tidak. Nanti dikira kita tidak profesional. Padahal memang katanya ya memang pemisaan untuk masuk Mesir sekarang agak mungkin karena ada hubungan dengan ini kemarin Palestina ya. Palestina karena rata-rata bantuan itu masuknya lewat Mesir ya. Jadi mungkin di situ yang agak susah. Jadi belum mengambil Turki dulu yang bulan tanggal 12 Agustus ini insya Allah nanti akan tahun depannya insya Allah atau di akhir tahun atau di tahun depan ya. Allahu a'lam nanti yang Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Sayyidatina Nafisah Al-Anwari berulang kali Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Habibullah memberikan keterangan bahwa beliau bukan 60 kali, 60.000 kali menghatamkan Al-Quran di liang lahat. Bukan 60, yang jelas bukan 60. Apa 6.000 apa 60? 6.000 kali, 6.000 kali. Bukan 60 bukan. 6.000 kali menghatamkan Al-Quran
Dia gali kuburnya sendiri, lalu kemudian dia dalam keterangan Abuya mungkin dia duduk berdiri dalam keadaan sholat, dia khatamkan di dalam liang lahatnya 6.000. Jauh banget ya kita dari tafakur tentang kematian ini, kita masih sangat jauh sekali ya. Pembelajaran khusus di dalam satu tema dan mungkin akan ada beberapa kali untuk kita bisa lebih memahami bagaimana bertafakur. Ini kita baru mukadimah, pelajaran kita ini semuanya baru tahap awal ya. Sejak awal kita baca ini kitab, semuanya pembelajaran kita ini tahap awal, belum sampai ke dalam-dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada perasaan dan buahnya lagi, ingat maut ini ada perasaan malu kepada Allah ya. Kemudian ada doa, duhai Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari dunia yang menghalangi akhirat dan berlindung kepada Engkau dari harta dan banyak angan-angan yang menghalangi kebaikan amal. 20 kali. Ingat. Lumayan lah walaupun hadis yang diperbaiki. Jangan sampai saya suruh kumpul ya catatannya, saya periksa. Itu yang harus catatan itu harus dimurajaah, diulang-ulang. Baik, berarti kita ada di halaman 40 ya. Bertafakur tentang akhlak dan amalan serta pahala dan hukumannya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir di dalam kitab ini, tafakurnya adalah tentang akhlak, amalan, pahala dan hukuman. Bertafakur tentang akhlak dan amalan serta pahala dan hukuman. Hendaknya engkau sering-sering bertafakur tentang akhlak. Makna akhlak budi pekerti ya. Akhlak budi pekerti yang nampak di zahir. Di zahir itu nampak, di kata-kata nampak, di ekspresi wajah nampak. Dan apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita semuanya nampak. Dan amal-amal tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tanda, dijadikan ciri, dijadikan tanda bagi para walinya, bagi para kekasihnya, ada tandanya. Dan juga bagi kaum pembangkang terhadapnya. Jadi Allah mengetahui ya, mana ini yang bagian golongan kelompok kekasihnya, mana kelompok pembangkang. Ya. Ada perbedaannya. Perbedaannya itu ada pada akhlak dan amalannya. Ada pada akhlak dan amalannya. Yang tertentu beliau katakan di sini. Ciri orang yang berakhlak dan tidak berakhlak tentu berbeda. Ciri orang yang beramal, orang yang rajin berwudu dengan orang yang tidak rajin berwudu tentu berbeda. Ada asar, ada bekas amalan itu, setiap amalan ada bekasnya. Dan bekas itu sangat
nampaknya kapan? Pada saat kita sudah menjadi mayit. Ya nanti orang yang berhubungan langsung dengan mayitnya kita, dengan jenazahnya kita itu akan merasakannya. Mungkin tidak ada kalau betul-betul ciri aulia, ciri kekasihnya ya, yang betul-betul berikhtiar untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang berhubungan dengannya, maksudnya yang memandiin, yang mengapani, yang menyolatkan, yang menghadiri, yang mengantar jenazahnya ke liang lahat, itu semua lisannya tidak bisa tidak menyuarakan puja-pujian kepadanya. Karena melihat sesuatu yang Allah tampakkan dari hasil amal, akhlak dan amal yang dikerjakan semasa hidupnya. Kediaman Abuya dulu yang di samping Masjid Pancasila yang di Martapura ya. Itu pada tanggal malam 15 Ramadan atau 15 Ramadannya. Pada saat salat tarawih kata Abuya, semua orang yang hadir di rumah itu di kediaman Abuya ini Martapura sekumpul ya di situ. Yang biasa kita yang diamanahi Abuya majelis setiap Senin di situ. Itu semua orang mencium aroma harum. Harum yang tidak pernah dicium oleh aroma parfum manapun. Apalagi parfum yang Umi jual. Harumnya luar biasa indah. Orang semua mencium. Malam itu adalah malamnya wafatnya Profesor Dr. Sayyid Abuya Al-Maliki, gurunya beliau. Sampai kata beliau, jauhnya lah maka keharumannya sampai ke murid-muridnya, ke murid-muridnya, ke murid-muridnya lagi, bersambung-sambung, tercium bau itu. Masya Allah. Dan tidak ada rumah, bangunan kata Abuya di tanah Makkah yang tidak membuka pintu-pintunya karena ini apa? Ini apa? Ada apa? Kenapa keharumannya luar biasa? Masya Allah. Kalian kemudian kita bisa ziarah semuanya ke Ma'la, ke makam Abu Khadijah, ke makam Abu Hasan Al-Maliki. Guru dari guru kita, Sayyidul Walid Al-Hadid Abu Bakar Al-Fasil. Sebagai bukti kita punya perhatian dan kita punya hubungan dan kita ingin bergabung menjadi bagian daripada mereka semua di dunia dan di akhirat. Tabi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Jadi mudah-mudahan wahdinal husna, kita diberi petunjuk kebaikan berkah daripada hormat kepada beliau, kita adakan haulnya beliau. Begitu ya sayang. Paham maksudnya ya? Jadi itu sangat tampak pada saat hari kematian kita, akhlak dan amal. Kita bertafakurnya bagaimana caranya? Di antaranya kita tidak ingin mati dengan fitnahan ya. Dengan fitnahan artinya tahu semalam sebelum itu udah meninggal ya almarhumah Ustazah, makasih Ustazah Qudsi ya. Almarhumah Siti meninggalnya begini-begini, tidak enak didengar. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik ya Allah. Nas'alukal afiyah. Nama kita disebut. Dan itu terdengar sampai ke alam barzakh kita. Jangan dikira. Fitnahan itu terus menerus. Makanya dosa kata Abuya yang lebih hina, yang lebih parah daripada zina itu adalah sambatan-sambatan. Walaupun orang yang misalnya kita pernah sambati itu udah memaafkan, tapi kita sudah pernah menyambatkan orang A, orang si fulan, terus menerus kesambung. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah selamatkan kita dan ampuni kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang membedakan ya, akhlak dan amal. Mana yang kekasihnya berusaha berikhtiar untuk menjadi kekasihnya, dan mana yang tidak tahu menau
mengabaikan urusan akhlaknya, dirinya, dan kata-katanya dan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Saya datang ke tempat keluarga saya di mana namanya, Majelis Al-Mustafa, ya, majelis di Kelayan, Busyra, ya. Di Kelayan itu namanya ada Kiai Ahmad Busro. Nah itu masih ada hubungan keluarga kita dengan beliau, jadi sepupu daripada ayahandanya Ulun, Abah Ulun. Jadi beliau lihat wajah Ulun itu. Wah, Habib Lutfi Pekalongan tuh dulu nginep di tempat beliau kalau ke Banjar. Sampai sekarang pun Habib Lutfi Pekalongan bilang majlis maulid besar yang pertama diadakan di Kelayan itu. Insyaallah tabarakallah. Yang sekarang memberangkatkan orang, saya tidak tahu, sudah ratusan orang umroh sudah di situ secara gratis. Saya tidak begitu duitnya dari mana bagaimana sekarang. Saya baru belajar sedikit-sedikit di situ ya. Kalau kenal Haji Guru Abdi itu anak-anaknya beliau, Guru Mursada ya, berteman dengan mereka satu angkatan dengan guru siapa yang di Bunyamin, guru siapa yang di Bunyamin, Ustaz Mahmudi. Nah itu satu angkatan tuh anak-anaknya beliau. Gitu. Jadi kalau saya silaturahim ke situ gitu, menapak terus ke bahu. Inikah Jesiden datang Jesiden. Karena biasanya beliau tidak keluar kalau selalu anak-anaknya yang turun, beliau selalu di atas. Jadi tidak mau turun atau tidak mau menemui orang kalau memang tidak sesuatu yang sangat urgent. Rupanya saya adalah termasuk sesuatu yang mungkin urgent, mungkin karena ada amanah mengajar ya banyak orang gitu. Dengan beliau berbicara satu orang ke saya, mungkin ada 1000-an orang yang ratusan atau ribuan orang yang mendengar pembicaraan ini gitu. Jadi beliau bilang kalau ketemu saya itu harus banyak sabar, kan melayani orang banyak, macam-macam kata beliau. Selalu gitu. Kalau Abu Ya lihat wajah saya, usia kamu terus mengajar. Gitu. Kadang-kadang menghadapi akhlak dan amal, ucapan, meskipun sama-sama orang majelis ya, tapi karena memang dia belum mengerti ya, belum tahu ya, bagaimana tata caranya, bagaimana adabnya, bagaimana. Jadi kadang kita tuh sering tergores-gores hati itu, sangat sering ya, tergores-gores. Walaupun orang tuh nggak tahu ya, orang tuh nggak tahu. Jadi itu tuh rupanya terbaca ya, apa yang di dalam hati itu terbaca ya, di wajah kita, di dalam sirahnya mereka, pandangan penglihatan batinnya mereka. Doakan ulun ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya untuk sama-sama membersamai kita belajar untuk membawa daripada amanah-amanah mereka minal auliya wassalihin, menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan ini. Jadi berbeda memang asarnya ya, amalan-amalan. Makanya guru-guru itu suruh kita mengamalkan ini. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi, mengamalkan wirid-wiritan, ratib atas, ratib haddad, asmaul husna, maulid, itu supaya ada cahaya di dalam diri kita mampu merubah akhlak dan amal. Maksudnya begitu. Jadi bekas-bekas cahaya itu mampu merubah akhlak dan amal. Ya. Saya kalau orang-orang yang dekat mungkin ulun sambat langsung. Lalu akhirnya wajar kalau orang bilang, Ustazah Qudsi keras jar. Padahal apa yang ulun sampaikan itu hak. Kenapa kayak ini, kenapa kayak ini, kenapa kayak gitu. Itu orang-orang yang memang sudah mau baik gitu. Tapi kadang-kadang orang juga kalau hatinya tidak bersih ya, orang sulit menerimanya. Ditanggur itu sulit. Ditanggur itu sulit. La haula wala quwwata illa billah. Ulun pun juga begitu, sama guru-guru juga dikasih teguran. Tidak kurang ditegurnya. Mungkin saya tamparan aja yang belum pernah, yang langsung tamparan zahir gitu.
mungkin murid-murid beliau yang lain itu sudah ada yang pernah ditampar atau apa. Untuk kita punya akhlak yang benar. Rupanya amalan itu tidak mampu, wirid-wiridan itu tidak mampu merubah. Saking kita ini punya hati sekaratnya banyak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bermaulidan terus tapi menyambati orang. Maka amalannya bersolawat. Mereka kan tidak mampu merubah. La haula wala quwata illa billah. Kasihan. Jadi kita perlu guru memang yang betul-betul menjadi mursyid membimbing kita. Jangan tersinggung ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Dijadikan tanda bagi para walinya dan juga bagi kaum pembangkang terhadapnya. Di samping bertafakur ya tentang pahala ataupun hukuman bagi kedua kelompok itu. Nanti kalau mengerjakan yang disukai Allah, nanti pahalanya bagaimana? Ada dulu di pertemuan keberapa kita pernah sampaikan tips daripada Abuya bahwa kalau kita sedang malas membaca sholawat, sedang malas sholat, sedang malas tadarus, maka kita sebut dengan lisan kita, ya Allah nih pahalanya besar sekali. Maka beliau sampaikan, syaitan akan lari kalau mendengar kata pahala. Ingat nggak? Ingat nggak? Dulu pertemuan keberapa kita? Yang hadir ya waktu itu. Yang nggak hadir, ya masukin lagi ke data, ya, ke catatan di dalam fikir. Kalau kita sedang malas melakukan sesuatu, kita sampaikan, kita digoda syaitan ya. Kita sampaikan, ini pahalanya besar. Kata Kak Fathiyah, Umi sering banget bilang begitu. Iya sering banget, banyak malasnya. Apalagi kalau mengajar di tempat-tempat yang orang itu kalau nggak puasa ya, sambil mau makan, sambil kayak tidak ada adabnya di majelis ilmu. Padahal itu tuh saya tuh sakit. Saya teringat kadang-kadang syaitan mengganggu saya dengan bayangan-bayangan orang-orang itu gitu. Ya Allah gitu itu yang mau saya ajar. Belum lagi yang mau saya mengajar ini misalnya dia datang ke majelis tapi dia sekedar datang, dia tidak ada ikatan batin. Misalnya dengan yang mengajar ya. Tidak pernah doakan, tidak pernah ada ikatan seperti itu. Dan di luar ikut membicarakan saya umpamanya ya. Ikut membicarakan saya. Waduh itu tuh mengganggu sekali. Ya, syaitan mengganggu saya dengan yang seperti itu. Terus saya bilang, di mobil tuh sering atau pas mau berangkat. Ya Allah saya bilang, jujur nih saya malas sekali berjumpa dengan mereka-mereka itu. Tapi ya Allah pahalanya besar sekali. Terus segera mandi, segera pakai baju, segera sering sekali. Ya, setan goda saya. Saya digoda setan. Bagaimana dengan Anda yang hadir di majelis, yang tadinya kada sakit perut, yang tadinya kada sakit kepala, yang tadinya akan ada urusan cucu-cucu, jadi sibuk cucu nih, cerewet cucu, tadinya anak apa akan apa macam-macam, segala macam. Itu kita ingat bahwa ini godaan ya Allah, pahalanya pasti besar, kita sebut. Nah sekarang persoalannya adalah kita berada di Ramadan, di mana di hari pertama, malam pertama Ramadan, ketika Ramadan tiba, itu kita sudah mendengar daripada banyak guru-guru kita, syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga terbuka seluas-luasnya. Kalau masih malas, syaitannya kan udah kagak ada. Berarti hawa nafsu itu jahat daripada yang namanya godaan syaitan. Syaitan jangan salahkan syaitannya. Hawa nafsu yang belum dikaruniai oleh Allah itu cahaya ilmu. Ya. Kita harus berjuang betul ini dengan hawa nafsu kita. Diikhtiari dengan puasa. Supaya dengan lapar itu
Lapar itu akan menurunkan hawa nafsu. Lapar itu akan melatih kita. Mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa lebih banyak beribadah lagi. Ya. Tapi hawa nafsunya tidur terus. Jam apa? Makanya harus kita bersama-sama. Kalau ada majelis taklim kita datang ya. Kajian-kajian apa kita kawan-kawan. Supaya ini bersemangat. Kawan-kawan ya datang. Pakai alarm, pakai apa ya Allah. Pahalanya besar sekali. Tolong ya Allah. Tolong. Berkali-kali lipat pahalanya di bulan Ramadan. Setiap orang melakukan kebajikan. Sholat fardunya 70 kali lipat. Sholat sunatnya jadi sholat fardu. Hadiah, pahala, sedekahnya berapa kali lipatnya itu semua. Bahkan setiap hembusan nafasnya ya adalah ibadah. Tidurnya pun adalah ibadah. Tidur yang diniatkan supaya malamnya dia bisa lebih panjang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ini ada siang guring bener juga, malam guring bener juga. Alasannya puasa lama waktu. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya besar. Kalau demikian juga sebaliknya, berlipat pahala di bulan Ramadan, ketika melakukan dosa pun berlipat pula balasannya, hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa, hukumannya apa, itu yang dipikirkan, yang ditafakuri. Allah membedakan kita dengan makhluk yang lain itu dengan akal pemikiran. Maka segala gerak dan diamnya kita hendaknya harus senantiasa melibatkan pemikiran. Pemikiran di dalam istilah syariat, pemikiran yang diarahkan kepada akhirat, ya itu adalah namanya tafakur. Pahalanya apa, hukumannya apa, azabnya apa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik segera maupun di masa mendatang. Yang paling segera hukuman di dunia itu dosa apa, Ibu? Maksiat yang mana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dapat voucher umroh. Ada yang bisa jawab? Jangan kamu, Kak Patia, yang lain. Kamu sudah dididik dari perut saya. Hah? Nah, 500.000 voucher umroh. Biranya tulak, dapat diskon. Ya, Masya Allah. Durhaka kepada tulisan durhaka kepada orang tua ini meskipun menyatakan cih ya, mengabaikan. Nah sekarang orang tua kita sebagian besar udah kagak ada, gimana nih? Sudah nggak ada lagi. Seperti apa caranya? Setiap melakukan amal kebaikan, niatkan. Niatkan semua ya Allah atas nama Kuitan Ulun. Atas nama Kuitan Ulun ya Allah. Ulun duduk di majelis ilmu atas nama Kuitan Ulun ya Allah. Hapuskan ya Allah dosa kesalahan yang banyak ulun lakukan kepada kedua orang tua. Jangan engkau masih ada kan tulisan itu. Karena tulisan itulah yang membuat kita celaka saat ini di dunia. Disegerakan. Dan Allah ampuni kita ya. Jadi setiap amal kebaikan, baca Quran, mau sholat sunnah, sholat fardu, semuanya. Semua amal kebaikan. Infak. Semua amal kebaikan diniatkan supaya Allah berkenan menghapus kita punya dosa kepada kedua orang tua terutama. Agar Allah hapuskan. Karena itu langsung simsalabim kita mendapatkannya, balanya itu di dunia. Maka yang
utama kita istighfari adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Jangan heran kalau guru-guru kita para ulama sampaikan kalau orang mau wiridkan doa itu setiap hari Rabbi firli wali walidayya ya, warhamhum kama rabbayani shaghira. Orang mengatakan itu adalah amalan sugih. Amalan banyak duit, amalan banyak harta, amalan diberi kemudahan. Kenapa? Karena itu yang dosa itu yang paling besar ya. Dosa kepada kedua orang tua menghalangi kemudahan kita punya kehidupan. Keindahan kita punya kehidupan. Jelas ya? Jadi selama Ramadan ini lagi kita punya PR untuk kita mendoakan ampunan untuk kedua orang tua dan kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi firli. Kalau ibu-ibu mau bukti ya. Selama 21 hari catat sayang. Ibu amalkan misalnya ibu punya target 100 kali baca, 100 kali aja. Tapi istiqomah selama minimal 21 hari. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi firli. Yang dengan khudu wal khusyuk ya. Ya Allah, Engkau hapus dosa-dosa ulun ya Allah pada kuitan ya Allah. Rabbi firli doa ibu bapak itu ya, doa orang tua ya. 21 hari minimal, tidak terputus. Kayak apa kalau misalnya uzur datang bulan gak masalah. Doa dengan doa itu. Ingat, jamnya sama. Jamnya sama. Mau punya waktu tengah malam, pagi kah, sore kah, siang kah. Terserah, jamnya sama, istiqomah. Jamnya sama. Kalau mau tahu ya, khasiat maksudnya ini luar biasa yang ini kita punya dosa kesalahan orang tua ini. Dan Allah ridho itu 21 hari itu istiqomah tuh. Lihat setelah 21 hari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau mau bukti. Buang kita dengan anak yang tadinya nggak beres. Dengan suami yang tadinya nggak beres, dengan menantu yang tadinya nggak beres. Coba deh amalin ini, mumpung Ramadan nih. Jualan yang nggak beres, usaha yang tidak beres. Macam-macam kita punya masalah di kehidupan ini. Satu hari aja kalau mau bukti. Bismillah. Kita punya senjata doa yang luar biasa. Tapi kita seringkali lalai untuk mempergunakannya. Bertafakur tentang pahala ataupun hukuman bagi kedua kelompok itu baik segera maupun di masa yang akan datang. Segera yang akan datang ini yang disimpan Allah. Itu yang saya kira mengerikan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebenarnya. Itu yang diingat. Akhlak kita selama ini, amalan kita selama ini. Makanya saya ada bikin SW, ada kalimat. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah takdir kita esok hari. Apa yang kita kerjakan hari ini, ya target-target apa yang kita kerjakan, amalan apa nih, kita punya amalan target hari ini, biasanya tadi 10.000 sholawat, kemudian Qurannya minimal 1 juz umpamanya, atau nanti akan menjadi takdir kita esok hari. Lihat apa yang terjadi kalau kita tertinggal. Tinggal menggawi militan tadi.
Karena semuanya akan menjadi benteng kita dari segala keburukan di alam dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Infitar, sadaqallahul azim, sadaq rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Surah 13, surah Infitar ayat 13-14. Artinya Allah alam, dan sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar di dalam surga yang penuh kenikmatan. Bakti kepada siapa? Kepada Allah wa Rasuluh. Kepada pemerintah, kepada kedua orang tua. Benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Makanya saya bilang jangan dikira surga dunia itu enggak ada. Surga dunia itu harus dicari, diikhtiari. Ada keindahan di balik semua persoalan kehidupan. Itu yang harus kita syukuri itu. Di satu sisi kayak ini kisahnya, maksudnya ya. Aduh, kalau jurang batu gen berdarah. Saking kisah kehidupan tuh sangat menegangkan, memilukan, pahit, luar biasa. Ya, kisah hidup kita masing-masing nih. Tapi lihat karunia Allah yang lain. Betapa Allah banyak berikan kenikmatan yang Allah diberikan ini, diberikan itu, diberikan ini, diberikan itu. Nah itu hasil barangkali itu adalah hasil daripada kita punya orang tua, guru yang mendoakan kita. Dan kemudian amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, yang benar amalannya. Ya. Allahumma shalli yang terbimbing amalannya. Itu. Ada surga ya. Orang yang betul-betul berbakti akibat dari hasil buahnya berbakti kepada Allah wa Rasulullah. Benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi Ibu, saya bingung, ya, Ulun bingung kalau orang itu sejak kenal dengan Ulun, ya, ceritanya sama, isinya keluhan, penderitaan, tangisan, kegalauan, duka cita, setiap jumpa. Seperti itu yang dikabarkan. Apa yang saya pikirkan? Apa kamu tidak punya kebaktian? Kebaktian kepada Allah, ke Rasulullah. Bagaimana sholat kamu selama ini? Bagaimana wudu kamu selama ini? Bagaimana puasa kamu selama ini? Harus diperiksa. Apakah dengan ilmu atau tidak? Boro-boro dengan ilmu, katanya dekat dengan ustadzah, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, fotonya banyak, dipajang di rumah-rumah. Tapi kenapa tidak ada ini? Kan hal yang mustahil nggak masuk akal. Harusnya dia mendapatkan ada cerita-cerita indah di balik itu. Kesyukuran-kesyukuran di balik itu. Cerita-cerita itu. Ada hasil. Kalau nggak ada hasil, perlu dipertanyakan dengan akhlak dan amalnya selama ini. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada guru-gurunya.
karuniakanlah kepada hamba ya Allah akhlak kepada Engkau, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru-guru, akhlak kepada wali-walimu ya Allah, akhlak kepada kedua orang tua kami ya Allah, akhlak kepada saudara-saudara kami ya Allah, akhlak kepada kaum muslimin umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan menjadi bekas untuk kita mendapatkan surga yang segera kenikmatan.